Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim di surat Al-Baqarah min ayat 226. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaah Bapak Ibu, para sepuh, para tokoh yang sama-sama hadir di subuh hari ini yang insyaallah ulun hormati dan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali di hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk terus melaksanakan, terutama diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita langsungkan dengan kajian sebagaimana biasa. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini senantiasa menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda Adam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di subuh ini di surat Al-Baqarah di 226. Ini menjelaskan tentang masalah masih berkenaan dengan hukum sumpah ya. Kemarin sumpah-sumpah yang ketika kita bersumpah mengatasnamakan Allah, maka sejatinya yang akan diberi sanksi oleh Tuhan itu ketika dia sumpahnya didasari dengan hati.
Tapi kalau keterlanjuran lisan atau dipaksa itu tidak jadi soal. Yang jadi soal itu ketika dalam hatinya sudah ada niat, kemudian dilakukan sumpah, maka sumpahnya ketika dilanggar ada perhitungan di hadapan Allah. Lalu kemudian ada dalam hukum itu ada sumpahnya, sumpah ila. Dalam ayat ini akan menjelaskan itu. Hukum sumpah ila itu adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang mana di dalam sumpahnya itu tidak akan menggauli lagi istrinya. Demi Allah, saya tidak akan lagi mau menggauli istriku. Nah, itu sumpah ila disebutnya. Nah, ketika ada terucap sumpah macam seperti ini, maka apa yang harus dilakukan oleh kita? Kata Allah, Allahu a'lam bi haqiqatil murad. Lilladzina yu'luna min nisaihim. Khabar muqaddam ini. Sedangkan mubtadanya belakangan. Lilladzina yu'luna, bagi orang-orang yu'luna yang bersumpah ila min nisaihim, dari istri-istrinya mereka. Tarabbusu jadi mubtada. Tarabbusu, maka beri tangguhlah arba'ati ashhur, 4 bulan. Fa in fa'u, maka jika mereka balik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, dan juga maha penyayang. Kata Allah, lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang bersumpah ila dengan istrinya. Min nisaihim itu disebut nisa adalah perempuan, istri-istri maksudnya. Istri yang mana? Istri yang sah, yang halal, bukan istri orang. Yang halal maksudnya. Istri-istri karena memang mungkin ada 2, ada 3 gitu kan. Nah, disebut nisa. Tidak hanya 1. Kemudian dia bersumpah. Dalam sumpahnya itu yahlifuna ayyujami'uhunna, tidak akan mau lagi menggauli istrinya. Entah apa yang terjadi, asal muasalnya kok jadi begitu gitu. Tiba-tiba enggak mau aja dah. Kan ada kan orang macam begitu kan. Enggak mau aja dokter. Alasannya enggak tepat kadang-kadang. Kalau disebut bosan mungkin. Mungkin juga gitu kan. Disebut ada permasalahan yang lain mungkin juga gitu. Pokoknya apa aja dah. Lalu dia bersumpah tidak akan mau lagi menggauli istrinya. Kalau misalkan suami ini terjadi macam seperti itu, tarabbusu arba'ati ashhur. Kata Allah, tunggu dia sampai 4 bulan. Tunggu sampai 4 bulan. Paling lama tuh. Paling lama 4 bulan. Apakah Nabi dulu pernah berucap seperti ini? Pernah juga Nabi itu. Yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah itu pernah menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersumpah ila dengan istri-istrinya. Artinya tidak akan menggauli istrinya selama sebulan. Selama sebulan Nabi enggak bakalan gaul dengan istrinya. Tiba-tiba ketika sudah 29 hari Nabi datang ke istrinya, menggauli lagi biasa dengan istrinya. Kata Aisyah, wahai Rasul, bukankah engkau itu bersumpah untuk tidak menggauli kami sebulan? Ya, kata Nabi, tapi bulan ini cuma hanya 29 hari. jadi dihitungnya harinya doang gitu. Kan dia sebulan. Kalau sebulan itu kan bisa 29, bisa 30. Kata Nabi, bulan ini cuma 29. Makanya aku datang. Nah, itu kalau seandainya ada sumpah seperti itu, maka tentu harus ditunggu tuh sampai datangnya 4 bulan itu.
Atau bukan saja hanya dengan bersetubuh saja ya. Bersumpah tolak ilah ini bisa jadi di atas namakan Allah juga bisa. Demi Allah saya tidak akan menggauli engkau lagi, bisa. Atau menggantungkan diri dengan kemerdekaan seseorang. Demi Allah kalau dia itu belum merdeka saya tidak akan menggaulimu. Itu juga sama. Jadi simpulnya ini bisa jadi dengan sesuatu apapun juga nih. Dengan menggantungkan sesuatu yang mana di dalamnya tujuannya adalah tidak menggauli istri aja. Maka tunggu sampai 4 bulan. Nah jika nanti setelah dia itu terjadi setelah 4 bulan, maka diberi oleh Allah dua pilihan. Fa in fa'u, maka jika dia balik, merujuk lagi, mau lagi menggauli istrinya, wa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun. Artinya diampuni dia karena dia telah bersumpah membuat sesuatu yang sukar, sulit untuk istrinya. Karena kan sumpah ini mempersulit istri kan, tidak mau menggauli istrinya selama itu. Bayangkan 4 bulan tidak di ngapa-ngapain gitu kan, apa tahan tuh. Jangan salahkan istri kalau nanti loncat dengan tetangga. Nah ketika dia itu disumpah ilah, ketika istri itu misalkan disumpah ilah, maka selama persumpahan ini 4 bulan yang ditunggu ini dia wajib nafkah tuh. Tetap wajib nafkah, najib kiswah, ganti pakaian, ganti apa? Oh bukan ganti rumah, dirumahin gitu. Tetap dia kewajiban itu tetap. Karena yang diharamkan itu adalah imtina min qubulin. Artinya cuman hanya mengharamkan atau melarang kemaluannya saja. Tidak akan itu kan, tidak akan bersetubuh. Lain halnya kalau orang nusyuz. Kalau orang nusyuz beda lagi. Kalau nusyuz itu seorang istri lari dari kita. Itu nusyuz dari. Kalau orang nusyuz itu tidak wajib nafkah, tidak perlu kiswah. Sebodoh amat dia mau di rumah atau tidak. Karena memang dia lari dari kita. Itu nusyuz disebutnya. Tidak ada alasan yang tepat, tidak ada sesuatu yang terjadi lalu tiba-tiba dia lari dari rumah, ninggalin kita, ninggalin anak, ninggalin kewajibannya. Kemana perginya? Ternyata bertemu lagi dengan pacar lama. Ini nggak bisa nih macam begini. Makanya jangan terlalu sering reunian. Nanti kalau reuni itu ujung-ujungnya ketemu lagi tuh. Mending kalau cuman asalnya kamu nih, oh apa kabar, baik, teman minta nomor telepon, oke. Nanti ujung-ujungnya terus-terusan tuh. Reuni bagus, tapi jangan keseringan. Jangan jadi alasan reuni, tapi ketemuannya nanti maksiat. Ya, silaturahmi nggak mesti harus kumpul. Kalau sudah bersuami lain lagi. Itu terjadi banyak masih seperti itu. Karena sudah lama nggak ketemu, lalu ada reuni, ketemuan, lalu habis itu, kamu siapa suaminya? Mana suaminya? Nggak ada, suamiku sudah meninggal. Oh, minta nomor teleponnya. Nah, janjian. Lihatin suaminya, mana suamimu itu? Oh, gantengan aku ya. Iyalah. Nanti akhirnya ngecek suami sendiri. Tunggu sampai 4 bulan. Dari mana mulai dia hitungnya itu? Tuhsabu min yaumil half in kanat sarihatan fi tarkil wat'i. Dihitung dia itu dari mulai sumpahnya itu jika keadaan sumpahnya itu betul-betul sorehah. Artinya betul-betul dilisankan oleh dia, terdengar oleh dia sendiri, bahkan orang lain pun mendengar, tidak akan lagi menjamu dia, tidak akan lagi menggauli istrinya. Dari mulai detik itu
Tunggu tuh sampai 4 bulan. Lalu setelah dia itu ada keputusan sampai 4 bulan, tinggal 2 pilih. Apakah dia mau menggauli lagi istrinya? Kalau mau menggauli, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Allah ampuni itu kesalahan itu, karena dia sudah membuat madarat untuk istrinya. Tapi kalau misalkan dia tidak mau, fa in azamut talaq, jika bersikukuh dia itu ada ketetapan hati untuk merentalak, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dengan ucapannya dia, alimun, Maha mengetahui dengan maksudnya dia. Jadi 2 saja. Kalau kita sudah bersumpah seperti itu, tinggal 2 pilihan. Apakah mau kembali lagi untuk menggauli istri dengan secara biasa, atau lepaskan dia, talak tuh. Kalau misalkan itu dia tidak mau mentalak, tapi tetap bersikukuh dia tidak mau menggauli istrinya, istrinya lapor ke hakim. Pak Hakim, saya mau lapor. Lapor apa, Neng? Mau lapor suami saya nggak mau lagi menggauli saya. Oh, kalau begitu panggil. Dipanggil. Ditanya, kenapa engkau tidak mau menggauli istrimu? Lantaran alasan begini. Oh, kalau begitu, mau nggak kamu menggauli istrimu lagi? Kata hakim. Enggak, hakim. Saya sudah muak dengan istriku. Pokoknya aku tidak mau lagi. Oh, kalau begitu aku kasih waktu kamu. Kasih waktu dari sini 2 minggu. Begitu sudah kasih waktu tidak mau lagi ternyata, oh sudah, ketok palu. Ketok palu itu. Cuman ketika dia itu ada perilaku hal seperti ini, ketok palunya biasanya ini, ketok palunya beda dengan orang yang ketika dia itu diketok palu oleh hakim lantaran tidak bisa memberikan nafkah, atau karena ketidakbisaan dia mengurus dalam rumah tangga. Beda. Ketok palunya itu biasanya talaknya talak rojai, talak 1 atau talak 2. Tapi kalau masalah seperti ini ketok palu biasanya talaknya talak bain, langsung ketok 3. Jadi jangan main-main nih. Ini biasanya ketok palu oleh hakim itu biasanya, kalau alasan yang lain itu biasanya ketok palu talaknya talak rojai, talak 1 atau talak 2, bisa dirujuk lagi. Tapi kalau permasalahan ini terjadi ketika 4 bulan tidak mau menggauli istrinya, ketok palu oleh hakim, maka terjadi adalah talak 3, talak bain. Tidak bisa balik lagi, terkecuali dia nikah dulu dengan yang lain. Jadi tidak main-main tentang masalah ini tuh ya. Yang kedua, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini tentang masalah perempuan semuaan nih, yang diakibatkan oleh kita nih, oleh laki-laki. Wal mutallaqatu, adapun perempuan yang ditalak, perempuan yang dicerai, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, haruslah menahan dirinya salasata quru'in, 3 quru. Wala yahillu, dan tidak halal lahunna, bagi perempuan, jamak wa huma hum, hiya huma hunna, gitu kan? Anta antuma antum, anti antuma antunna, itu ana nahnu, gitu kan? Wala yahillu, dan tidak halal lahunna, bagi perempuan, ayyaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallah, apa yang telah diciptakan Allah, fi arhamihinna, di dalam rahim-rahimnya perempuan. In kunna, jika keadaan perempuan itu yu'minna, mereka beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yaumil akhir. Wa bu'ulatuhunna ay azwajuhunna, adapun suami-suami mereka, ahaqqu, lebih berhak, biraddihinna, untuk balik ke mereka, fi dzalik, di dalam itu. In aradu, jika mereka suami itu
bermaksud islaha, untuk perbaikan. Walahunna, dan tetap bagi perempuan, mislul ladzi alaihinna, ada hak yang seimbang alaihinna terhadap mereka, bil ma'ruf, dengan baik. Walirrijali, dan bagi laki pun, alaihinna, atas perempuan itu, darajatun, ada setingkat kelebihan. Wallahu, dan Allah azizun, maha tangguh, hakimun, maha bijaksana. Permasalahan talak nih. Ini kita berbicara berdasarkan nas ya, nas yang sudah ada di dalam ayat ini. Jadi kita ngikutin ayatnya aja. Kalau dalam gaya fikih lain lagi. Kalau gaya fikih itu lain bahasa. Jadi kita ngikutin ayatnya aja. Berfikih nih. Wal mutallaqatu. Ini kalau di pengajian-pengajian jarang ini. Hukum fikih itu jarang sampai ke sini. Muter-muter di bab sholat dan wudu aja kadang-kadang tuh. Berapa tahun tuh itu aja tuh. Kalau bab-bab seperti ini kan lain. Dalam fikih itu kan ada 4 bahasan yang masuk di dalamnya itu, kategori fikih itu. Ada dari mulai ubudiyah, dari mulai suci, bertoharoh, kemudian salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, itu adalah bagian dari ibadah. Ada yang kedua muamalah. Muamalah ini bagian dari transaksi kita sehari-hari. Ada yang jual beli, ada yang menggadaikan, ada yang perbankan, itu muamalah. Kemudian yang ketiga ada munakahah, hukum perkawinan. Nah ini termasuk nih dalam hukum fikih yang ketiga, dari mulai syarat sahnya nikah, syaratnya jadi wali, syaratnya jadi saksi, syaratnya pengantin, kemudian pasah nikah, talak, rujuk, waris, itu masuk ke bagian dari munakahah. Setelah munakahah baru jinayat. Jinayat itu hukum peradilan. Ketika itu terjadi biasanya ekonomi sudah mapan, pengen nikah. Kalau sudah nikah timbul permasalahan rumah tangga, siling tempeling, siling bunuh. Itu biasanya timbul terjadi, maka adalah hukum peradilan. Dari mulai dia jadi tersangka atau jadi saksi, jadi pengacara, jadi hakim, itu semua adalah peradilan, keputusan hukum. Nah ini bagian dari hukum yang ketiga. Coba tengok dalam hukum itu ternyata dari 4 ini 1 aja yang berdasarkan hukum ubudiyah, yang 3-nya bertalian dengan makhluk. Hukum muamalah, hukum munakahah, hukum jinayat, ini bertalian dengan makhluk. Makanya ini menunjukkan isyarah bahwa perilaku kita ini sebetulnya lebih kepada adami. Ibadahnya sebentar, tapi hubungan kita sesama manusia ini lebih banyak. Makanya harus dijaga gitu. Karena hubungan kita sesama manusia itu lebih banyak. Bahkan ayat-ayat Quran coba tengok. Kalau yang menjelaskan tentang masalah ibadah sedikit saja, tapi menjelaskan tentang dengan hubungan manusia banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa kita berinteraksi dengan makhluk ini lebih banyak. Maka tentu harus ada aturan yang harus dipakai. Sebab kalau tidak nanti akan bertalian kita. Bukan hanya di dunia, di akhirat ini lebih parah lagi nanti. Nah, sama halnya dengan hukum ini. Ini hukum tolak nih. Kata Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang dicerai oleh kita ajalah bicaranya ya, laki itu maksudnya. Perempuan yang dicerai oleh laki-laki itu mau tidak mau yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Harus nunggu dia, nangguhkan dirinya untuk menikah kembali dengan laki-laki yang lain salasata quru. 3 quru. Quru ini apa? Ini beda-beda pendapat nih ulama nih tentang mengartikan quru ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad awal-awalan menyebutkan bahwa quru itu adalah sucian. Sementara Imam Hanafiyah, Imam Hambali dengan Imam Ahmad di dalam hukum yang lain, beliau menetapkan bahwa quru itu adalah haid. Jadi simpulnya perempuan yang dicerai oleh kita
tidak boleh dulu nikah dengan laki-laki lain sampai dia mengalami 3 sucian atau 3 kali haid. Berarti 3 bulan kan? Atau 3 bulan 10 hari. Tunggu masa itu. Ini yang kemudian disebut dengan masa iddah. Masa iddah perempuan ketika itu, tunggulah dia sampai 3 kuruk. Tapi ini terjadi, ada iddah ini terjadi madkhulihinna, perempuannya pernah digauli. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau perempuan ini tidak pernah digauli bagaimana? Tentu saja tidak ada. Perempuan yang dinikah oleh kita lalu tidak pernah digauli, lalu dicerai, apa yang harus iddah? Gak ada iddah tuh, gak ada iddah. Fama lakum alaihinna min iddah, tidak ada bagi kalian alaihinna, kewajiban atas perempuannya, min iddah, dari iddah. Siapa? Perempuan yang tidak pernah digauli, tidak ada iddah tuh. Karena memang iddah itu kan menunggu supaya kalau andaikan terjadi perempuan ini ada hamil, maka mudah dia untuk merujuknya. Dari siapa nih hamilan tuh? Kalau di bawah dia itu masih iddah 3 bulan 10 hari, maka berarti hamilan ini itu laki pertama. Pasti itu. Tapi kalau misalkan sudah lepas dari 3 bulan 10 hari lalu hamil, nah itu berarti lepas tuh. Suami pertama enggak bertanggung jawab tuh. Dari mana tuh tengah-tengah barangkali itu dapatnya. Jadi ya tarabbasna ini untuk memberikan kesucian rahimnya sebetulnya. Jadi perempuan itu ketika terjadi seperti itu tuh disucikan rahimnya. Jangan sampai ketika belum sampai iddah lalu nikah lagi, timbul anak. Nah ini bahaya nanti. Masih dalam taraf iddah, perempuan sudah nikah lagi, timbul anak. Nanti anak ini anak siapa? Kalau anak yang pertama, kenapa sudah nikah lagi? Kalau dengan anak yang kedua, dalam masa iddah berarti itu tidak boleh sebetulnya. Tapi ada pula ya terjadi, baru 2 bulan sudah nikah lagi dia, gatel juga berarti ya, nggak tahan juga dia. Kalau nggak pernah digauli sih nggak masalah. Nggak pernah digauli itu akhir-akhirnya, awal-awalannya ini sama sekali bang, dari mulai akad nikah sampai dicerai nggak pernah digauli, nah itu nggak ada. Gitu. Tapi kalau awalan nikah ini habis sudah gitu, digauli, lalu terakhirnya 5 bulan nggak pernah bergaul itu dengan dia, berarti itu masih tetap ada iddah, karena bisa jadi. Jadi kesimpulannya, anna ghairul madhul biha la iddata 'alaiha fit talaq. Perempuan yang tidak digauli maka bagi dia tidak ada iddah dalam talaknya. Khurratan kana awamatan, baik perempuan yang merdeka atau perempuan yang hamba sahaya, ketika tidak pernah digauli tidak ada talak, tidak ada iddah dia. Yang kedua, wa ammal madkhulu biha fa fiha tafsil. Adapun perempuan yang pernah digauli maka itu pun tafsil, artinya perincian. Perincian pertama, wal aisatu was-saghiratu iddatuhuma salasatu ashhur. Perempuan yang ketika itu sudah putus haidnya atau perempuan yang masih kecil tapi sudah digauli, maka dia ini ada masa tunggu 3 bulan 10 hari. Kalau ada perempuan nih haidnya memang sudah putus, sudah menopause gitu kan, sudah tidak lagi, atau perempuan masih kecil ini 7 tahun misalkan, tapi sudah ditikah lalu sudah digauli. Kalau terjadi hal seperti itu ada iddah bagi dia 3 bulan lebih. Kalau iddahnya orang hamil, wada'a hamluha kulluhu. Kalau iddahnya orang hamil, ini berarti sepakat para ulama
ketika dia itu perempuan merdeka atau perempuan yang masih hamba sahaya hamil, maka iddahnya ketika hamil itu keluar. Hamilan keluar, selesai. Lagi hamil nih 8 bulan lebih misalkan, masuk ke 9 bulan, lalu dicerai. Begitu 20 hari hamil itu keluar, melahirkan itu perempuan, maka iddahnya selesai di situ. Cuma 20 hari. Nggak mesti harus nunggu 3 bulan. Kalau perempuan lagi hamil, kasihan bang, sudah hamil dicerai lagi. Itu. Adapun perempuan yang ketika dicerai, mayyatihal haidu fa'iddatuha salah satu qrin in kana huratan. Adapun perempuan yang dicerainya ketika itu masa haid, maka berarti dia punya iddahnya 3 bulan 10 hari. Itu bagi perempuan. Tapi kalau misalkan itu hamba sahaya, setengahnya. Kalau hamba sahaya cuma 2 bulan. Itu dalam masalah talak. Talaknya talak rujuk gitu, talak rujuk. Adapun ketika dia itu ditinggal wafat, maka iddah yang terjadi pada perempuan itu 4 bulan 10 hari. Kalau iddah wafat, ditinggal wafat nih suami, maka dia tunggu 4 bulan 10 hari untuk membersihkan dirinya. Ada yang berpendapat, Ustaz, kalau lagi masa iddah itu katanya nggak boleh dandan ya, nggak boleh bedak, nggak boleh lipstik, nggak boleh pakai sidau, nggak boleh pakai dandan. Nggak boleh, nggak Ustaz. Itu kalau nggak boleh macam begitu, baunya minta ampun nanti. Sebetulnya bukan dari segi nggak boleh. Maksudnya itu nggak boleh berias, bercolek, lalu nanti jalan-jalan kemana-mana, cari lagi. Itu yang nggak boleh tuh. Tapi kalau di rumah dangdan, ya bagus saja. Merawat diri kan. Yang nggak bagus tuh dia dangdan lagi, colek-colek lagi, pakai gelang emas banyak, lalu jalan-jalan dengan harapan dapat lagi. Nah itu tunggu dulu lah, masa berkabung itu. Tapi biasanya kalau perempuan itu sulit untuk move on-nya. Kalau ditinggal suami itu sulit untuk move on-nya lama itu biasanya. Kalau perempuan beda dengan laki. Kalau laki itu kurikan nangis tuh. 40 hari aja selesai. Lain lagi cerita. Terus wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi perempuan ay yaktumma ma khalaqallahu fi arhamihinna, menyembunyikan apa yang telah Allah jadikan untuk dia di dalam rahimnya. Artinya tidak boleh ini perempuan menyembunyikan anaknya kalau rahim itu beranak. Tidak boleh menyembunyikan haidnya kalau dia lagi haid. Tidak boleh menyembunyikan perempuan ini dalam farjinya kalau ada keaiban. Ada laki mau nikah kita, sementara kita ini ada sesuatu di rahim, harus jujur tuh. Dalam hukum fikih ada pasah nikah. Pasah nikah ini terjadi pertama bisa jadi dia ditikah ini perawan. Ternyata begitu sudah malam pertama lain. Ini nipu. Itu pasah, pulangkan dia. Itu pulangkan tuh. Karena ini nipu. Sebab yang terjadi nanti kalau sudah seperti itu kan nanti nyanyi sendiri lakinya tuh. Malam pertama ku dambakan. Aduh. Telah berakhir dengan penuh kecewaan dan penuh penyesalan. Siapa? Orang duluan tuh. Ngakunya perempuan ternyata sudah jebol. Ngaku aja. Pasah nikah, pulangkan dia. Yang kedua, boleh pulangkan perempuan itu ketika ternyata tidak ada lubangnya.
Wah, terhalang daging kah atau terhalang tulang misalkan? Gak ada lubangnya. Waduh, apa yang harus diharapkan itu? Karena tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah turunan. Sementara ini lubangnya nggak ada. Allah ciptakan seperti itu misalkan. Ini berbicara hukum ini bukan tidak sesuai fakta, Pak. Ada perempuan yang ditakdirkan oleh Allah tidak punya lubang. Sehingga pada akhirnya karena itu tidak ada, ya udah pulangkan. Bapak juga nggak bisa juga kan, Bapak juga nggak bisa apa-apa kan? Pulangkan dia. Maka kata Allah, ya udah, haruslah dia itu jujur. Apa yang terjadi di rahimnya jujurkan. Atau punya bau badan, gitu. Itu pun juga harus jujur perempuan tuh. Karena di Anda juga itu yang menikmati itu adalah suami. Kalau memang punya penyakit itu jujur, nyebutin dulu tuh awalnya. Saya punya penyakit ini. Ketika itu sudah tahu, tapi tetap juga mau, oh berarti sudah siap menerima. Itu. Nanti jangan sampai sudah terjadi, lalu dia tidak menerima itu. Padahal sudah dikasih tahu, dulu bilangnya oke. Begitu sudah baunya kelihatan, wah ternyata nggak tahan juga. Nah itu nggak boleh. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian perempuan beriman kepada Allah dan juga yaumil akhir, jangan menyembunyikan sesuatu yang sudah ada. Kalau engkau itu punya anak di dalam rahimnya, lalu engkau ada yang nikah, maka sebutin, saya ini lagi hamil. Jangan sampai tidak ngaku. Oh saya langsing-langsing aja, bagus. Ternyata baru sebulan lahir. Memang serba cepat sekarang nih. Makan cepat, minum cepat, apa-apa cepat. Sampai nikah pun cepat sekarang. Serba canggih sekarang. Nikah baru 2 bulan aja langsung hamil. Cakep. Terus wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Wa bu'ulatuhunna, adapun suami-suami, ahaqqu biraddihinna, itu lebih berhak untuk balik lagi dengan perempuan itu fidzalik, di dalam zaman tarabbus. Artinya ketika perempuan ini diberikan masa iddah, itu laki-laki lebih berhak untuk balik lagi ke dia. Karena dalam masa iddah ini pada dasarnya hakikatnya masih milik dia. Jadi perempuan itu ketika sudah dicerai, nunggu masa iddah, cerainya talak 1 atau talak 2, itu talak roja'i. Nah selama masa itu sebetulnya masih milik suaminya. Masih milik suaminya. Makanya ahaqqu biraddihinna. Suami itu lebih berhak untuk balik ke dia. Nah ternyata dalam perjalanannya suami ini balik lagi. Baliknya suka atau tidak itu perempuan, tetap itu balik lagi. Neng, saya mau rujuk lagi, Neng. Oh, saya nggak mau pokoknya. Udah kita cerai aja. Enggak, aku pengen balik lagi dengan kau. Aku sayang denganmu. Kalau seperti itu, walaupun perempuannya nggak mau, tetap dia jadi suaminya. Karena dalam masa iddah. Tapi kalau sudah lepas masa iddah, baru tuh cerai sudah jadi. In aradu islaha, jika suami ini balik ke perempuan itu ada maksud islah. Maksudnya ini, suami punya hak balik lagi dengan istri yang keadaan lagi iddah itu kalau baliknya ada islah. Karena terjadinya perceraian ini kan membuat istri juga terlunta-lunta kan. Kecuali kalau istrinya betul yang pengen cerai, lain lagi cerita ini. Nanti dibahas di depan nanti. Tapi ini enggak gini, kitanya misalkan, kitanya yang bikin ulah, kitanya yang bikin masalah, lalu kitanya menceraikan dia. Ini kan sudah menjadikan kesengsaraan tuh. Nah kalau misalkan dia mau balik lantaran ada islah, mau menyelesaikan masalah, tidak akan menyusahkan lagi ini perempuan, maka silahkan.
Makanya dalam kategori kita baliknya untuk islah rujuk dengan istri kita itu, pertama ada yang haram. Haram merujuk dia. Di mana haramnya? Ketika dia balik ternyata menyengsarakan lebih parah. Tidak boleh kita merujuk ke dalam istri kita kalau memang lebih parah menyengsarakan dia. Atau merujuknya secara kasar. Ditempeleng, dipukul dulu. Ayo kamu kalau nggak balik kita pukul. Nggak boleh macam begitu, haram dia balik. Jangan mentang-mentang kita ini suami lantas semau dewek gitu. Nggak boleh. Perempuan juga harus dihormati oleh kita. Karena perempuan itu kan terbuat dari tulang yang bengkok. Kalau tulang bengkok itu kalau mau diluruskan pelan-pelan. Kalau disekaliskan patah. Kalau sudah patah ya tanggung sendiri nanti. Kedinginan sendiri. Nggak mau dia. Nggak boleh macam begitu. Lalu yang kedua ada wajib. Ketika merujuknya dia wajib. Mana? Ketika dirinya dikhawatirkan zina dengan yang lain. Kalau itu terjadi wajib dia balik lagi. Kalau seperti itu terjadi, ternyata begitu cerai, godaan di luar lebih dahsyat misalkan, sampai mau zina. Kalau terjadi seperti itu, rujuklah cepat, karena itu wajib bagi dia. Ada yang rujuk itu makruh. Makruhnya di mana? Ketika dia itu dirujuk oleh kita, lalu kita ini teristigol. Teristigol itu dalam artian tersibukkan sendiri dengan ibadah. Kita ini melaksanakan ibadah sunnah, puasa, sholat malam, zikir. Tapi perempuan itu dibiarkan aja. Itu makruh kalau macam seperti itu. Jadi jangan dikira Pak, hal-hal seperti ini tuh akan tidak berakibat fatal. Dalam sebuah perjalanan hidup ya, bukan orang biasa saja. Seorang ulama pun bisa terjadi. Ada dulu namanya Imam Sibawayh. Itu gurunya Imam Malik yang mempunyai kitab Alfiyah. Itu Imam Sibawayh itu setiap hari itu tidak lepas dari pensil dengan kertas, nulis saja. Tiap hari nulis. Karyanya banyak, luar biasa. Karangannya banyak. Loh, Imam Malik aja berguru dengan beliau. Tapi apa yang terjadi? Sekarang karyanya tidak ada satupun yang tersisa. Akibat siapa? Akibat ulah istrinya, dibakar habis. Kenapa? Cemburu. Tidak pernah digauli lantaran tersibukkan dengan urusan nulis kitab. Gara-gara tersibukkan dengan itu, istrinya kurang ajar, dibakar habis. Coba, seorang ulama besar, karyanya tidak ada satupun. Jadi jangan karena ini Bapak nanti tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan urusan itu sehingga istri cemburu dengan Bapak. Nanti ujung-ujungnya kantor Bapak dibakar nanti. Jadi mesti ada perhatian. Karena istri itu di samping pangan dan sandang, kita perhatikan juga butuh perhatian. Karena perhatian itu juga harus. Sesibuk apapun kita, ya adalah luangkan waktu, gitu kan? Itu membuat istri jadi happy. Bayangkan kita kemana-mana enak, bertemu siapa, kemana-mana. Istri kita di rumah aja, dikira enak di rumah tuh. Punya anak 7, wah, itu bukannya enak ya Bu ya? Betul ya Bu? Capek nggak? Itu beda kalau kita ini dari jam 8 masuk, jam 3 selesai, beres. Kadang-kadang ada istirahatnya kita, ada tidurnya. Lo istri kita di rumah, mana bisa dia tidur? Yang satu tidur, yang satu belum, nggak bisa juga tidur dia. Dia waktunya ngantuk, yang lain pada bangun juga anaknya, nggak bisa tidur juga tuh. Kasihan, nggak ada beres itu. Maka perlu perhatian nih. Nah itu jadi ketika dia itu ada hak macam seperti itu, tentu harus dilihat dari segi mekanisme. Lalu yang ketiga ada nilai sunnah. Baliknya itu nilai sunnah ketika dia merujuk istrinya, punya daya untuk menolong dalam ibadah. Ini bagus.
Ternyata saya kesendirian ini nggak bagus. Ibadah saya ternyata jadi terlunta-lunta, pikiran saya kacau. Tapi ketika dia itu lagi dengan istrinya, tenang saya. Kalau macam seperti ini, balik dah. Sunnah tuh, rujuk lagi sudah. Itu biasanya malam-malam kita beribadah berdua, gitu, tahajud berdua, tenang. Ini ketika sudah cerai, ibadah tahajud sendirian, gak nyaman, teringat tuh bayang-bayang tuh. Kalau seperti itu, udah rujuk aja dah. Sunnah bagi dia, rujuk seperti itu. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, kata Allah, bagi perempuan itu atas laki-laki ada hak yang seimbang bil ma'ruf, dengan secara baik. Artinya perilakukan mereka dengan bagus, muasyarah bil ma'ruf kan. Bagaimana dia itu bagusnya? Jangan sampai membuat dia itu kecewa, membuat dia sengsara, apalagi harta banyak, mobil mewah tapi kurus. Apa yang terjadi ini dengan perempuan tuh? Kurus betul. Makannya nyaman, makanannya lezat, tapi kenapa badannya kurus? Oh, ternyata kurang perhatian. Kalau sudah kurus hati, wais, kelihatan. Begitu juga dengan laki-laki, walir rijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki 'alaihinna yang wajib terhadap perempuan, darajatun, ada tahapan lebih, ada derajat lebih. Artinya keutamaan laki-laki lebih daripada perempuan. Karena memang Allah sudah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Karena laki-laki memberikan mas kawin, memberikan nafkah, memberikan segalanya untuk perempuan. Maka dia punya derajat lain. Itu. Jadi dua-duanya punya hak dan kewajiban masing-masing. Kalau dua hak ini dijalankan, perempuan menjalankan kewajibannya dengan suami, suami pun menjalankan kewajibannya, maka itu akan terjadi keharmonisan. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Aziz, Maha Tangguh, Hakimun, Maha Bijaksana, gitu ya. Cukup sudah. Ini masalah talak nih ya. Ini bengong semua kayak mengalami ya. Ada yang mengalami kah? Jadi kalau mengalami ya tentu saja harus diperbaiki ya. Bukan segi Ustadz ini bisa ngomong. Ustadz juga nggak tahu kan. Yang namanya perjalanan hidup itu sama saja. Tapi hukum tetap harus berlaku bagi siapapun ini. Bukan hanya rakyat biasa atau Ustadz, enggak. Ustadz juga sama. Kadang-kadang banyak Ustadz yang cerai juga kan. Gitu. Terus jangan dilupa juga, dari sekian banyak sahabat juga banyak yang cerai. Jadi itu sudah lumrah. Artinya ini hukum alam, memang manusia itu ada seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi macam seperti itu, maka rujukanlah hukumnya ke sini. Gitu. Jangan keluar dari koridor itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbati lana fi dinina. توسلنا بتعلمين توسلنا بتعلمين أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي عبد حمل